Jelang pelaksanaan Pilkada Bangkalan 2024, anggota Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Kecamatan belum menerima bayaran honor dari KPU setempat dalam beberapa bulan terakhir. Dari data yang ada, terdapat 843 anggota PPS yang tersebar di 281 desa di Kabupaten Bangkalan. Ratusan anggota PPS ini mengeluhkan honor mereka sejak 3 bulan terakhir belum dibayarkan oleh KPU setempat. Bahkan saat ini sudah memasuki honor bulan keempat yang seharusnya mereka terima. Tak hanya PPS, sebanyak 90 anggota PPK di 18 kecamatan sebangkalan juga masih belum menerima bayaran honor mereka dalam 2 bulan terakhir. Tingkatnya itu kalau nggak salah April apa Mei ya. Dan sampai sekarang belum dibayar sama sekali? Sekarang memang belum ada gaji yang masuk. Itu sebangkalan. Konfirmasi dari pihak KPU sendiri? Nah, informasi kemarin itu setelah kita tanya ke KPU, katanya masih ada sekretariat di bawah itu yang diganti. Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Miftahul Rozak, mengatakan pihaknya baru mengetahui dan akan segera melakukan konfirmasi terhadap KPU Bangkalan. Dan tentu saja sebagai kami pembina dan penanggung jawab Jawa Timur akan terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi sebelum memberikan ukuran atau peringatan terkait dengan sebuah keterlambatan pembayaran honor ini. Saat berusaha dikonfirmasi dan dihubungi melalui sambungan telepon, Ketua KPU Bangkalan, Emil Abbas, belum memberi respon. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar masih menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah Airlangga mundur karena skema yang telah dirancang sedemikian rupa? Usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, Partai Berlambang Beringin ini telah menggelar rapat pleno dan memutuskan Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar hingga terpilihnya Ketua Umum definitif. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Ketua Umum definitif di Munaslup Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. Di antaranya Bahlil Lahadalia dan Bambang Susatyo. Bahkan muncul dugaan Airlangga mundur karena adanya tekanan. Dan nama yang akan menjadi penggantinya sudah ditentukan di internal partai. Namun hal ini dibantah oleh Partai Golkar. Yang pertama, tidak ada rancangan mengenai PLT Ketua Umum sebelum tanggal 10, ya, sebelum Sabtu malam, itu sama sekali nggak ada, tidak ada wacana, saya tidak ada. Pikiran tidak ada. Kita mewacanakan setelah secara resmi Pak Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya. Itu berhitung mulai baru kemarin hari Minggu kita mulai berkomunikasi dengan beberapa ketua umum, wakil ketua umum maksud saya, dan kemarin hari Senin dan sampai tadi malam. Dan alhamdulillah kita telah melakukan lobby politik, komunikasi politik dari 11 wakil ketua umum, di mana 7 sampai 9 wakil ketua umum sudah ada kesepakatan nurani untuk kita mendinamisasi politik ini dengan kekeluargaan, dengan penguatan semangat, penguatan royongan, musyawarah mufakat, sehingga insya Allah rapat nanti akan berjalan dengan dinamis tapi mulus sesuai dengan harapan seluruh kader Partai Golkar Indonesia. Kita tidak melihat ada intervensi kekuasaan dalam hal ini. Kenapa? Pak Airlangga baik secara pribadi maupun ketua Partai Golkar itu sangat dekat dan sangat komunikatif dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih pasangan Prabowo Gibran, itu sangat komunikatif dan sangat kekeluargaan. Pak Nurdin Halid tidak salah mengatakan itu, tapi kami sebagai pengamat, sebagai akademisi harus jujur. Tidak mungkin intervensi itu ada lalu dikatakan ada. Ya pasti akan berkata yang lain. Tetapi kalau kita lihat kronologinya, ya kalau saya bahas skemanya, Pak Airlangga mundur karena ditekan, lalu akan terjadi PLT-nya sudah kebaca juga siapa? Arah-arahnya ke Pak Agus Gumiwang. Lalu siapa ketua umum yang definitifnya? Adalah Pak Bahlil. Kan itu sebenarnya, dan dalam konteks itu ya sah-sah saja. Mau nanti musyawarahnya demokratis, itu adalah mekanisme yang ada dalam Partai Golkar. Tetapi rancangan skema kekuasaan kan mengarah ke sana gitu. Ya nanti dicari pembenaran, Pak Bahlil bagus, Pak Bahlil oke, Pak Bahlil berprestasi. Dan itu sesuatu yang bagus saja dalam konteks dinamika dalam pencalonan di Partai Golkar. Tapi kami membacanya sudah terbaca sejak awal bahwa memang
ada tangan-tangan invisible hand dalam konteks mundurnya Pak Erlangga, dan kita akademisi mohon maaf tidak bodoh dalam konteks menganalisa itu gitu. Tetapi apapun yang disampaikan oleh petinggi Partai Golkar termasuk Pak Nurdin Halid kita hormat ya. Kini publik pun menanti siapa yang akan menakodai partai berlambang beringin selanjutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menanggapi rivalnya Edi Rahmayadi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bobi menyebut semakin banyak calon, maka semakin banyak referensi untuk masyarakat dalam memilih. DPP PDI Perjuangan secara resmi mengusung mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sumatera Utara mendatang. Menanggapi dukungan PDI Perjuangan kepada Edi Rahmayadi, Bobi Nasution mengucap syukur. Tanggapannya Pak Edi diusung PDI? Alhamdulillah. Artinya tidak jadi kotak kosong semua Pak ya? Gimana? Tidak jadi kotak kosong. Ya, kita kan selalu sampaikan dari awal ya, kita pengen masyarakat itu punya banyak referensi. Tentunya kita ngebangun Sumatera Utara, punya visi misi, punya yang akan diperjuangkan. Tentunya kalau ada beberapa kandidat, ini akan makin banyak referensi untuk masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang memilih. Diketahui sebelumnya berembus kabar jika Pilgub Sumatera Utara kali ini Bobi akan melawan kotak kosong. Namun PDIP dan Hanura telah memberikan surat rekomendasinya kepada Edi Rahmayadi untuk maju pada pilkada ini melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan berencana mengusung calonnya sendiri di Jakarta. PDIP pun mengajak partai-partai di luar KIM untuk bergabung. Bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita nih deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu di PDI Perjuangan. Namun, PDIP tidak menutup kasus untuk memeriahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok yang berinisial S yang disebut menjadi pasangan dari Anies. Dia adalah Suswono, kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan. Ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sinyal PKS gabung dalam Koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Gerindra pun tidak menyebut hanya PKS saja, PKB dan Nasdem juga berpeluang maju bersama Kim di Pilkada Jakarta. Pergerakan partai jelang gelaran Pilkada 2024 semakin menarik. Sejumlah partai bergerak maju mendekati Koalisi Indonesia Maju. Bahkan diprediksi lebih dari 3 partai akan gabung dengan Kim. Ya, pokoknya tiga ya. banyak lah. 3. Lebih dari 3. Oh, berarti udah benar-benar semuanya udah sepakat ya Bang ya untuk paket di Pilgub Jakarta ini nanti akan 19 Ya pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya 1. Meski belum menyebut nama partai, namun PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim. Koalisi yang bernama Kim Plus ini setuju untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya, pengumuman pasangan Ridwan Kamil akan dilakukan pada 19 Agustus. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 partai pengusung Anies Baswedan sudah memberikan sinyal akan berpindah dukungan. PKS, PKB dan juga Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim Plus usung Ridwan Kamil di Jakarta. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Cadaan ini layaknya sinyal pencabutan dukungan PKS untuk Anies Baswedan. Tidak hanya PKS, PKB pun diprediksi juga akan bergabung dengan Kim Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Dengan PKB, kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah. Untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Gitu. Jadi ya apa yang PKB sampaikan, ya hari ini kami konfirmasi kira-kira begitu. PKB beralasan perolehan kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem memberikan sinyal untuk tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kontestasi Pilkada Jakarta semakin menarik. Mundurnya 3 partai pengusung Anies semakin menguatkan dominasi dari Kim di gelaran Pilkada Jakarta. Lantas bagaimana peta dukungan partai di Jakarta bila ketiganya bergabung dengan Koalisi Indonesia Plus? Berikut gambarannya. Ya, pemirsa, saat ini peta dukungan Pilkada Jakarta ini terbagi menjadi 2 bagian. Di sini kita bisa lihat ada Koalisi Indonesia Maju. Dan ini ada terdiri dari beberapa partai, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, dan juga 3 partai yang digadang-gadang akan bergabung menjadi Kim Plus. Ini ada PKS, PKB, dan juga Nasdem. Lalu di sebelah sana ada PDIP, pemirsa. Namun ini PDIP tidak bisa mencalonkan calonnya sendiri, sedangkan kalau Kim bisa karena memiliki kurang lebih 89 kursi jika semuanya ini tergabung. Sedangkan PDIP masih di 15 kursi, jadi tidak bisa mencalonkan calonnya sendiri dan juga ya harus berkoalisi, pemirsa. Selanjutnya, ini adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini Koalisi Indonesia Maju telah mengajukan beliau untuk maju di Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dan ini disokong dengan koalisi beberapa partai di bawah, yaitu tadi Koalisi Indonesia Maju menjadi satu-satunya calon yang memiliki cukup kursi. Dan RK pun ini akan mendapatkan dukungan 89 kursi dari DPRD Jakarta. Dan pemirsa, inilah yang dipertanyakan sosok yang digadang-gadang akan mendampingi Ridwan Kamil. Di sini ada Suswono. Suswono ini merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, pemirsa, dan juga Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014. Dan inilah yang menarik dari sosok Suswono. Beliau ini adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS, di mana sebelumnya PKS ini sempat mencalonkan kadernya untuk maju bersama Anies Baswedan, yaitu Sohibul Iman, yang dulunya ini bertagline aman. Nah, jika memang Suswono ini akhirnya atau PKS beralih ke kabinet atau ke Koalisi Indonesia Maju, lalu
Seperti apa nasib Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024? Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, kembali dikawal Pilkada pemirsa, Anies Baswedan, tokoh yang sebelumnya mendominasi survei Pilgub Jakarta, terancam gagal maju di gelaran Pilkada. Selain karena minimnya dukungan partai, batas waktu ajukan calon independen juga sudah lewat. PKS sebagai partai pendukung utama Anies Baswedan berencana menarik dukungannya. PKS beralasan batas waktu Anies untuk mencari rekan koalisi telah lewat batas waktu atau kadaluarsa. Rencana yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Karena sampai 4 Agustus kemarin kursi yang harus dipenuhi yakni 22 kursi belum terpenuhi, maka kita DPP PKS memiliki ijtihad untuk membuat opsi-opsi lainnya. Salah satu opsinya adalah kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sampai tahapan mengkaji, membahas opsi alternatif ketika pasangan aman ini tidak bisa berlayar karena kekurangan kursi. Pesan suara antara Anies dan PKS pun beredar di media sosial. Anies mengaku kaget akan adanya batas waktu tersebut. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Cuma saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, sudah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Padahal bila tetap usung Anies, PKS hanya perlu mencari 3 kursi lagi untuk mencapai ambang batas 22 kursi dukungan DPRD. Isu mundurnya partai-partai pendukung Anies munculkan opsi calon independen. Namun sayangnya langkah ini tidak mungkin dilakukan, lantaran batas waktu ajukan calon independen telah lewat. Kini proses calon independen telah masuk tahap verifikasi faktual. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan bagi pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024 mendatang. Dan kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua, Irjen Pol Matius Derek Fakiri dan juga Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Surat rekomendasi dukungan kepada Irjen Pol Matius Derek Fakiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen diberikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Dukungan diberikan kepada Cagup dan Cawagup Papua ini karena Partai Perindo optimis pasangan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Papua yang akan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Optimis di bawah kepemimpinan nanti Pak Matius Fakiri sebagai gubernur bisa langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Itu harapan kami dan itu adalah cita-cita dari Partai Perindo juga. Dan setelah pemberian ini saya dengar juga ada partai-partai lain yang akan segera menyusul untuk memberikan dukungannya. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Memiliki 3 kursi di Provinsi Papua, Partai Perindo optimis mampu membawa kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Dari Jakarta, Naura Safikah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, disambut antusias oleh warga saat mengecek ke rumah apung di Muara Angke, Jakarta Utara. Warga yang berperwakilan yang menerima rumah Bapak.
Prabowo Subianto menaiki speedboat dari Pelabuhan Mutiara untuk mengecek kondisi warga yang tinggal di rumah apung gratis di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Aduh, gemeteran gua. Warga menyambut kedatangan Prabowo dengan antusias. Tampak Prabowo berbincang dengan sejumlah warga hingga anak-anak. 17 Ulang tahunnya? Iya. Oh. Sebelumnya para warga di Muara Angke tinggal dengan kondisi yang tidak layak huni. Namun kini mereka sudah tinggal di rumah apung yang terdiri dari 200 unit secara gratis yang diinisiasi oleh Prabowo yang bekerjasama dengan Universitas Pertahanan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 maskot Pilkada Semadura diperkenalkan ke masyarakat umum. Maskot yang diperkenalkan adalah maskot Pilkada Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Dari Gor Sultan Abdul Qadirun Bangkalan, 4 maskot Pilkada Semadura diperkenalkan ke masyarakat umum. Ribuan warga memadati jalan yang menjadi rute kirap hingga garis finish di pelataran parkir Stadion Gelora Bangkalan. Maskot pilkada yang dikirap dengan memakai dokar atau kereta kuda ini adalah maskot Pilkada Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Kabupaten Sumeneb. Maskot Pilkada Provinsi Jawa Timur pun terlihat berada di barisan kirap terdepan. Pihak KPU menyatakan kirap ini sebagai upaya untuk mengenalkan maskot-maskot pilkada yang mewakili keragaman budaya lokal serta untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat saat pelaksanaan pilkada pada November nanti. Kirap maskot ini suasananya rame, seru, dari berbagai kabupaten yaitu Sampang, Pamekasan, sama Sumeneb. Mbaknya pemilih pemula atau gimana? Kalau untuk saya itu pemula. Oh, baru sekarang ya? Iya, baru sekarang. Pelaksanaan kirap ini juga diharapkan bisa meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dan menekan angka golput nantinya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.